Halo kaum intelektual sekalian, kenapa umat muslim itu sangat membenci yang namanya liberalisme? Kenapa? Jadi kalau kita perhatikan ya, di Konoha itu sangat dibenci yang namanya orang-orang atau pemuka agama ataupun influencer yang sangat-sangat liberal. Kita ambil contoh misalnya yang sering dikata-katain liberal ya, yaitu guru gembul ya. Saya tidak mengatakan guru gembul itu liberal ya, tapi banyak netizen yang mengata-ngatain guru gembul itu liberal. Nah ya, jadi pertanyaan, kenapa guru gembul disebut liberal? Bukankah guru gembul itu umat muslim yang sangat-sangat modern, yang berpikir luas? Menurut kalian gimana? Kemudian kenapa liberal itu sangat dibenci? Tapi ya di sisi lain kita juga liberal gitu. Jadi secara tidak langsung kita itu sebenarnya liberal guys. Ya, di satu sisi kita liberal, tapi di sisi lain juga kita membenci yang namanya liberal. Sementara ya kalau kita perhatikan ya, negara-negara maju itu rata-rata liberal guys. Norwegia liberal, Prancis liberal, Jerman liberal, Amerika liberal. Lalu kenapa ya masyarakat kita tuh membenci yang namanya liberal? Dari mana mereka ya dapat pandangan bahwa liberal itu sesat, liberal itu masuk neraka, liberal itu nggak bagus ya? Dari mana mereka belajar? Siapa yang ngajarin mereka? Setelah saya mengamati, setelah saya riset, ternyata yang mengajarkan mereka benci terhadap liberal itu adalah yang mengajari atau yang mempengaruhi kenapa warga Konoha itu sangat membenci yang namanya liberalisme itu adalah pemuka agama. Jadi pemuka agama di Konoha itu rata-rata ya, nggak semuanya tapi ya, rata-rata sangat membenci yang namanya liberal. Dalam dakwah-dakwah mereka mengata-ngatain negara liberal. Kenapa mereka benci liberal? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena mereka tidak mau memisahkan antara agama dengan negara. Mereka benci dengan sekularisme. Jadi liberal itu kan identik dengan sekularisme, pemisahan antara agama dengan negara. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka benci liberalisme dan sekularisme? Kenapa? Alasan yang paling masuk akal itu adalah kalau negara memisahkan antara agama ya dengan negara, maka mereka tidak akan dapat yang namanya dana hibah, fulus. Jadi UUD, ujung-ujungnya duit. Pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha itu sangat membenci liberal itu karena apa? Karena mereka takut kehilangan yang namanya jatah dari pemerintah, dana dari pemerintah. Lah, apa hubungannya liberal atau sekularisme dengan dana-dana yang digelontorkan terhadap agama? Jadi gini guys, di Konoha itu ya, bukan rahasia umum lagi ya, kalau misalnya ada yang bangun pesantren misalnya, kemudian yang bangun sekolah agama misalnya, yang punya yayasan keagamaan dan sebagainya, atau pemuka agama misalnya, atau punya murid lah gitu ya, seperti madrasah dan sebagainya, mereka kan ada yang namanya dana hibah. Bahkan ada yang namanya DAP, dana abadi pesantren. Jadi ini kan jumlahnya triliunan guys, bukan kaleng-kaleng. Bahkan ya, di antara mereka ada juga yang, nggak semuanya tapi ya, ada juga yang jujur ya, nggak semuanya, tapi rata-rata mereka biasanya kalau dapat dana hibah dari pemerintah itu, duitnya masuk kantong, nggak tepat sasaran ya, tidak diperuntukkan untuk pendidikan. Nah, kalau kita menjadi negara sekuler, maka dana-dana seperti ini nggak bakalan cair. Sehingga murid-muridnya didoktrin untuk membenci yang namanya liberal, membenci yang namanya sekuler. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa negara-negara maju itu memisahkan antara agama dengan negara? Ya, mereka itu kan lebih sekuler ya. Kenapa mereka lebih memilih sekuler atau liberal gitu? Kenapa? Apa alasannya? Karena mereka nggak mau negara itu terlalu mengurusi yang namanya agama gitu. Kalau negara itu mengurusi yang namanya agama, maka tidak akan ada yang namanya kemajuan ya. Negara mengurusi agama itu, maka dana-dana ya, dana seperti dana hibah, dana abadi pesantren dan lain sebagainya, jumlahnya kurang lebih ribuan triliun ya per tahunnya. Nah, dana ini kan bisa dialihfungsikan untuk pendidikan, misalnya gaji guru ya, gaji guru honorer, kemudian
untuk masyarakat miskin, ya bangun jalan, perumahan, dan lain sebagainya. Jadi lebih baik ya dana ini, ya dana yang mengurusi agama ini lebih baik untuk apa? Diperuntukkan untuk yang membutuhkan. Itu pemikiran daripada negara-negara maju. Sementara warga Konoha, ya mohon maaf ya, yang SDM-nya rendah, ketika mereka didoktrin membenci yang namanya liberal, ya ketika mereka didoktrin membenci yang namanya sekuler, maka ketika ada orang-orang influencer seperti saya misalnya, atau guru gembul misalnya, atau siapalah gitu, mereka akan sangat dibenci. Karena apa? Karena mereka dikata-katain liberal. Apa sih yang salah dengan liberal? Gak ada yang salah dengan liberal. Secara tidak langsung kita itu liberal, guys. Ya. Hukum kita itu liberal. Hukum kita itu kan peninggalan daripada Belanda. Konstitusi kita itu liberal, guys. Kalau Anda perhatikan. Jadi di satu sisi kita mengata-ngatain liberal, di sisi lain kita menikmati yang namanya hasil daripada liberalisme. Hukum Belanda itu liberal, guys. Kalau Anda baca hukum-hukum yang ada di Indonesia itu, ya walaupun sudah banyak yang dimodif, tapi pada faktanya Belanda itu sangat-sangat ya, liberal ya. Itu kan peninggalan daripada Belanda. Makanya sering dikata-katain hukum kita itu adalah hukum kolonial ya. Jadi di satu sisi kita ngata-ngatain liberal, tapi di sisi lain kita ya butuh yang namanya produk daripada liberal. Kemudian ya, yang dibenci mereka daripada liberal itu kaum pelangi ya. Biasanya ya mereka akan mengatakan, oh kalau kita liberal itu nanti akan banyak kaum pelangi di Konoha misalnya. Padahal pada faktanya banyak kok kaum pelangi di Konoha. Bahkan di pesantren-pesantren ya, oknum-oknum pesantren banyak kok yang namanya kaum pelangi. Cuman ditutupi gitu ya, nggak dilaporkan karena ini adalah aib. Di Konoha juga banyak kok kaum pelangi kalau boleh jujur ya. Nggak hanya di negara liberal. Coba bedanya di negara liberal itu terang-terangan, kalau di Konoha itu sembunyi-sembunyi gitu ya. Cuman warga Konoha itu ya nggak sadar mereka didoktrin untuk membenci liberal. Tapi di balik itu ya ada yang mereka tutup-tutupi, yaitu mereka pengen dapat fulus dari pemerintah. Mereka pengen mengganggu pemerintah terus ya. Pemuka-pemuka agama di Konoha itu kan kalau saya perhatikan mengganggu ya. Bahkan Kementerian Agama itu adalah kementerian yang paling korup di Konoha kalau kita perhatikan. Bahkan sekelas mantan menteri sekalipun bisa jadi tersangka korupsi. Al-Quran dikorupsi. Pengadaan Al-Quran dikorupsi, guys ya. Jadi mereka ini orang-orang yang munafik tahu sebenarnya. Nggak semuanya tapi ya, ada juga ya pemuka agama yang jujur. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang munafik gitu. Mereka ngata-ngatain liberal, tapi mereka adalah orang yang korupsi. Kalau saya perhatikan di negara yang liberal itu seperti di Finlandia, Norwegia, dan lain sebagainya, kalau saya perhatikan ya, di sana itu walaupun mereka liberal itu ya, kalau saya perhatikan itu mereka sangat jarang korupsi. Jadi berbanding terbalik ya, kita ngata-ngatain negara lain liberal ya, di sisi lain kalau kita perhatikan mereka lebih humanisme, lebih anti korupsi. Sementara warga Konoha itu dikit-dikit ngatain sekuler, dikit-dikit ngatain liberal, tapi yang terjadi apa? Kita itu banyak yang korupsi ya. Munafik tahu sebenarnya kita ini ya. Lalu bagaimana dengan guru gembul? Apa sih definisi daripada liberal itu? Apa definisi daripada liberal? Liberal itu kan kebebasan dalam berekspresi, berpendapat, dan sebagainya. Kita nggak terkungkung gitu ya. Sama seperti yang terjadi di negara-negara Eropa ya. Liberalisme. Liberalisme itu kan awalnya muncul dari apa? Dari abad Renaissance ya. Jadi sebelum abad Renaissance itu, orang Eropa itu sama seperti orang Indonesia, guys. Mereka lebih mengurusi yang namanya agama gitu ya, dikit-dikit agama ya, sehingga Eropa nggak maju, terpuruk. Maka ada istilah yang namanya sekularisme ataupun liberalisme, kebebasan dalam berpendapat, liberty. Ya, makanya ada istilah patung liberty. Itu patung hadiah daripada Prancis ya untuk Amerika, patung liberty, liberalisme. Bagaimana dengan guru gembul ya? Guru gembul itu kan sering kita katain liberal ya. Menurut saya pribadi, guru gembul itu nggak terlalu liberal ya kalau saya perhatikan.
dia itu orang yang taat beragama, tapi modelnya model yang tidak biasa kalau saya perhatikan. Nggak seperti biasanya warga Konoha. Warga Konoha itu kalau beragama itu ya, mohon maaf ya, semakin mendalami agama itu semakin brutal gitu ya, semakin beringas gitu, semakin, aduh, saya makin nggak bermoral gitu, semakin membenci yang beda agama, dikit-dikit mengkafir-kafirkan orang lain. Kalau saya perhatikan seperti itu ya, yang ada di Konoha. Sementara Guru Gembul kan nggak seperti itu ya, kalau saya perhatikan. Dia itu lebih ke, kalau saya perhatikan ya, lebih ke Islam Nusantara dia. Lebih prefer ke Islam Nusantara ya. Dia tidak anti dengan budaya-budaya lokal gitu. Dan berpikirnya itu karena terlalu luas ya mungkin ya. Maka orang-orang menyebutnya dengan liberal ya. Kemudian Guru Gembul juga sering mengkritik yang namanya agama Islam ya. Pesantren dikritik, Habib-Habib dikritik, semua dikritik ya. Sehingga Guru Gembul dikatakan liberal ya. Karena orang Islam yang ada di Indonesia itu jarang mengkritik yang namanya agama Islam kan. Biasanya mereka akan membela mati-matian yang namanya agama Islam. Padahal ya kalau boleh jujur ya, agama itu kan pasti ada salahnya, ada benarnya juga gitu. Jadi nggak selamanya agama itu salah, nggak selamanya agama benar ya. Pemuka agama juga seperti itu ya. Ada saatnya pemuka agama salah, ada juga pemuka agama saatnya benar ya. Cuman warga Konoha ya, kalau misalnya pemuka agama salah itu mereka akan mengatakan, oh itu oknum. Padahal jumlahnya banyak. Jadi kalau salah, salah aja gitu. Kalau benar-benar gitu. Guru Gembul kan seperti itu prinsipnya. Ya, cuman ya, warga Konoha itu masih belum siap menerima berislam seperti Guru Gembul. Guru Gembul kan nggak punya aliran ya. Dia bukan NU, bukan Muhammadiyah. Ya Islam gitu. Dia tidak mengcopy paste budaya Arab gitu. Dia lebih berislam, mengambil hikmah-hikmah daripada Islam itu sendiri. Walaupun ya kalau saya perhatikan, ya, walaupun saya perhatikan dia juga tidak terlalu jujur ya terhadap agama Islam kalau saya perhatikan ya. Ada juga yang mungkin ya nggak enakan gitu. Ya, terutama topik-topik yang sangat sensitif ya. Topik-topik yang tabu gitu yang dibicarakan, dia sangat jarang ya buka itu. Dia lebih ya, belakangan ini saya melihat dia lebih mengkritisi yang namanya pemerintah ya. Dia lebih vokal mengkritisi yang pemerintah, ya semacam aktivis lah. Tapi overall ya kalau saya perhatikan ya, Guru Gembul ini bukan orang yang liberal ya. Orang yang liberal itu adalah orang yang biasanya ya yang menjunjung yang namanya sekularisme. Guru Gembul kan nggak terlalu suka yang namanya sekularisme. Guru Gembul itu lebih prefer ke negara agama kalau saya perhatikan. Agama di atas segalanya. Apakah sama dengan khilafah? Saya tidak bisa memutuskan ya. Tapi pada faktanya saya melihat seperti itu. Guru Gembul itu lebih prefer ke negara agama kalau saya perhatikan. Bukan negara sekular ya. Kalau saya itu lebih suka yang namanya sekularisme. Kenapa? Karena negara itu akan terbebani dengan masalah-masalah agama. Padahal kan agama itu kan privasi. Agama itu kan urusan kita, pribadi kita dengan Tuhan. Dan agama juga ciptaan manusia kok. Yang menciptakan agama itu kan manusia, bukan Tuhan. Kalau saya mengatakan bahwa agama itu ciptaan manusia, masa Tuhan menciptakan ya kurang lebih 3.000 agama yang ada di dunia ini? Menurut data, menurut fakta, kurang lebih 3.000 sampai 4.000 agama di dunia ini. Nah, yang jadi pertanyaan, agama mana yang diciptakan Tuhan? Orang Konoha biasanya akan mengatakan, oh agama saya dong yang diciptakan Tuhan. Oh agama yang lain sesat, agama yang lain masuk neraka dan sebagainya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya fasis dalam beragama. Kalau kita mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, agama kita lah yang ciptakan Tuhan dan lain sebagainya, mana datanya? Mana buktinya secara ilmiah? Nggak ada kan? Lagian kalau kita mengatakan bahwa agama kita yang paling suci, agama kita yang diciptakan Tuhan dan lain sebagainya, secara tidak langsung Tuhan itu kan pilih kasih, bukankah Tuhan itu maha bijaksana? Lalu kenapa Tuhan itu bipolar gitu? Di satu sisi dia maha bijaksana, di sisi lain dia maha tidak bijaksana. Kalau misalnya dia berpihak pada agama tertentu, itu kan nggak bijaksana kan namanya.
Jadi Tuhan itu bukan maha bijaksana lagi ya. Jadi hal semacam inilah yang ya perlu kita sadari gitu. Kemudian Guru Gembul juga pernah mengatakan bahwa agama itu adalah teori konspirasi. Ya, saya sepakat. Saya lebih prefer bahwa agama itu adalah teori konspirasi. Ya, teori konspirasi yang banyak dipercaya manusia. Kalau boleh jujur lagi ya, kenapa warga Konoha itu sangat suka yang namanya beragama, si paling beragama? Apa alasannya? Karena ketakutan mereka terhadap kematian. Jadi mereka sangat berharap yang namanya surga. Bahkan warga Konoha itu sangat terobsesi yang namanya surga. Sehingga apa? Sehingga mereka lebih nyaman beragama dan berharap dengan surga. Kalau di agama itu nggak ada surga, maka mungkin kita tidak akan beragama. Ya, kita percaya dengan agama itu ya, pada umumnya manusia itu percaya dengan agama itu karena ketakutan akan kematian sebenarnya. Karena ketakutan akan kematian, nanti setelah mati nggak mungkin nggak ada surga, nggak mungkin lah, pasti ada surga, maka kita beragama. Itu sebenarnya tujuan kita beragama. Namun ya naasnya kalau saya perhatikan di Konoha ya, semakin orang itu mendalami agama, maka semakin beringas, semakin brutal, semakin membenci agama lain, semakin intoleran. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama itu mengajarkan yang namanya intoleransi? Nanti akan kita bahas di next video. Sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Salam rasional.